Pasca teror bom dan penembakan, hingga kini kepolisian Paris, Prancis masih berjaga di sejumlah lokasi. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Hafiz Budi, warga negara Indonesia yang berada di Paris, Prancis. Ya, Hafiz? Ya, bisa diinformasikan bagaimana kondisi saat ini di Paris pasca ditetapkan status darurat oleh Presiden Prancis? Kondisi saat ini suasana sedikit mencekam. Transportasi sepertinya dibatasi. Tadi saya kebetulan ketika ada ledakan di Stade de France, di stadion, saya sedang menonton pertandingan antara Prancis dengan Jerman. Ketika ingin kembali ke rumah, transportasi agak sulit. Ya, Hafiz, apakah sudah ada imbauan dari KBRI di Paris terhadap WNI di sana setelah adanya teror ini? Sudah ada himbauan melalui media sosial dan Ketua PPI Perancis dan PPI Paris. Pelajar Indonesia di sini diharapkan untuk tetap waspada dan jika tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak agar tetap di rumah. Ya, Hafiz, seperti Anda katakan sebelumnya tadi, Anda berada di Stadion Stade de France ya saat peristiwa pemboman terjadi. Bisa diceritakan kembali situasi atau kronologisnya saat itu? Pertandingan antara Jerman dan Perancis dimulai jam 9 malam waktu Paris. Setelah pertandingan babak pertama berjalan sekitar 20 menit, terdengar suara dentuman sangat keras. Saya rasa semua penonton di situ, 80.000 penonton mendengarnya karena sangat kuat sekali dari arah barat stadion. Saya tidak mengira kalau itu adalah bom, saya kira itu adalah ledakan gas. Kemudian 10 menit kemudian ada ledakan kedua, tidak terlalu keras. Masih beranggapan juga, saya anggap itu ledakan gas. Kemudian ada break, ada pemain turun minum. Kemudian babak kedua dilanjutkan pada pukul 10 malam. Nah, 15 menit setelah babak kedua dimulai, itu ada ledakan ketiga. Tidak terlalu keras, tapi seperti ada tembakan senjata gitu, beberapa kali ledakannya. Kemudian pukul 22.45 itu pertandingan selesai. Pukul 22.55 penonton bergerak meninggalkan stadion. Namun penonton tidak bisa menggunakan pintu barat. Pada saat itu kami tidak tahu kondisi di luar itu seperti apa. Jadi hanya ditampilkan di layar bahwa ada insiden di luar stadion. Kami tidak bisa menggunakan pintu barat, jadi harap keluar menggunakan pintu utara, selatan, dan timur. Seperti itu. Artinya pada saat ledakan terjadi, penonton tidak langsung dievakuasi ya, Hafiz ya? Penonton tidak dievakuasi, pertandingan tetap berjalan seperti tidak ada apa-apa gitu. Untuk proses evakuasinya sendiri seperti apa? Setelah keluar dari pintu stadion, apakah ada pengamanan dari polisi seperti itu atau? Ya, ketika pertandingan selesai, ada sedikit chaos, entah datangnya dari mana, tiba-tiba di pintu selatan, kebetulan saya ada di pintu selatan, itu ada dua tiga orang wanita yang histeris seperti melihat seseorang yang menakutkan gitu. Mereka berlari ke arah selatan, ke arah lapangan rumput. Kami yang ada di bagian bawah tentu tidak bisa maju ke depan. Gerombolan orang banyak lari ke arah kami. Saya pun harus loncat kursi dan loncat papan iklan di situ supaya bisa loncat ke lapangan. Semua orang berduyun-duyun ke lapangan. Setelah itu stadion ditutup, tidak boleh ada yang keluar. Sekitar 15 sampai 20 menit kita terkunci di dalam, tidak boleh ada yang keluar sampai saatnya ada pengumuman bahwa kita boleh keluar melalui pintu timur. Baik, terima kasih sekali Hafiz atas informasinya mengenai kondisi saat ini di Paris. Kita menuju